Majelis masukin ruang sidang. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sidang perkara nomor 796 Bit B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Sehat ya. Baik, hari ini adalah agendanya pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Saudara penasihat hukum dan saudara terdakwa, apakah keberatan seandainya jaksa tidak membacakan surat dakwaan kembali, tidak membacakan saksi, serta langsung membacakan unsur? Tidak keberatan, ya mulia. Tidak keberatan ya. Baik, silakan saudara jaksa penuntut umum. Terima kasih majelis atas kesempatan yang diberikan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat tuntutan dalam perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH nomor register perkara nomor PDM 242-JKTSL-10-2022. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia, taufik, hidayah, dan ridhonya, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan kembali persidangan ke-18 perkara yang dikenal dengan peristiwa Duren 46. Ini dengan tertib, aman, lancar hingga sampai pada tahap pembacaan tuntutan kepada kami selaku penuntut umum terhadap diri terdakwa. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana ini, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada majelis hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan tekun, mulai dari persidangan ini digelar sampai hari ini. Hal tersebut dapat kami rasakan kesungguhan majelis hakim dalam upaya menggali kebenaran material dari perkara ini dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, baik kepada jaksa penuntut umum untuk mengungkap fakta-fakta hukum melalui alat bukti di persidangan. Untuk itu, kami penuntut umum hanya dapat mendoakan kiranya Allah Subhanahu wa taala membimbing, menguasai hati dan pikiran majelis hakim dalam mengambil putusan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah putusan yang objektif dan seadil-adilnya. Apalagi menyangkut pertanggungjawaban hilangnya nyawa manusia yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan selaku penciptanya, masyarakat, bangsa, dan negara lewat putusan pengadilan. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih pada tim penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam upaya turut menemukan keadilan tidak hanya pada terdakwa, tetapi juga pada masyarakat yang menuntut keadilan atas peristiwa meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ucapan senada kami sampaikan pula kepada saudara Panitera Pengganti atas partisipasinya dalam menunjang kelancaran proses penyelesaian perkara ini. Adalah suatu kenyataan bahwa di depan persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara jaksa penuntut umum dengan tim penasihat hukum adalah sebuah dinamika persidangan sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus ditegakkan melalui peradilan ini. Izinkan kami mengutip Lukas 12 ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan nenek moyang kita, jangan membunuh, yang membunuh harus hukum. Kepada pengunjung sidang, kami tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang telah mengikuti persidangan yang terbuka untuk umum dengan tertib, bahkan oleh insan pers telah memberitakan jalannya persidangan secara objektif sehingga berjalan dengan baik, lancar, aman, dan terkendali. Kepada para aparat dari instansi terkait yang telah bekerja sama dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjaga keamanan demi kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana terhadap diri terdakwa, kami ingin mengutip kalimat yang pernah diucapkan oleh mantan Hakim Agung almarhum Dr. Artijo Alkostar, bahwa
Hakim yang bertanggung jawab akan menerapkan keadilan hukum terbaik meskipun dalam keadilan sosial politik yang terburuk. Suatu surat tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH dengan identitas, mohon izin saya tidak bacakan. Langsung ke dakwaan juga kami tidak bacakan. Primer, ke-1, primer terdakwa melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dan dakwaan kedua, primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau primer pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 221 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya untuk transaksi kami anggap sesuai dengan kesepakatan tidak perlu kami bacakan, langsung ke analisa yuridis. Langsung ke unsur saja saudara jaksa penuntut umum. Kita masuk langsung analisa juridis. Sebelum masuk dalam pembahasan analisa juridis terhadap perkara terdakwa Ferdi Sambo, maka terlebih dahulu kami akan mengulas teori-teori pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhi seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan yang ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur pertanggungjawaban pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyakup masalah yang pertanggungjawabkan. Langsung kami masuk ke unsur barang siapa. Unsur barang siapa. Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana atau delik. Dengan menggunakan kata barang siapa, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja atau siapapun dapat menjadi pelaku. Dengan demikian, delik memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat boleh dihukum. Peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa, yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, Master Hukum. Sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan merupakan pribadi atau person atau subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, memiliki hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukannya. Terdakwa Ferdi Sambo tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya. Dalam hal ini, terdakwa Ferdi Sambo dalam keadaan sadar atau waras mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak cacat mental jiwa, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong dalam kelompok orang-orang yang dalam bertindak berbuat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutannya sebagai yang dimaksud buku 1 bab 3 KUHP tindak pidana, tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya sehingga dapat meliputi siapa saja sepanjang merupakan subjek hukum perseorangan. Dalam perkara ini adalah terdakwa Ferdi Sambo sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dari mulai pembacaan surat dakwaan sampai saat ini pembacaan tuntutan. Terdakwa Ferdi Sambo mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan, dan selama menjalani persidangan terdakwa Ferdi Sambo sehat jasmani dan rohani serta
cakap dalam menjalani proses persidangan. Dengan demikian, unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur kedua, dengan sengaja. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap terdakwa Ferdy Sambo, di mana dalam rumusan salah satu unsur pasal 340 KUHP ada unsur dengan sengaja. Unsur dengan sengaja membuat unsur subjektif atau unsur objektif sebagai berikut. 1. Unsur subjektif dengan sengaja. Secara umum, Zainal Abidin Pare dalam buku hukum pidana 1 halaman 246 menjelaskan, unsur dengan sengaja artinya perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga. Karena sengaja yang dimaksud dalam pasal 30 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang berbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Bahkan secara umum, sarjana hukum telah menerima 3 bentuk sengaja, yaitu 1. Sengaja niat. 2. Sengaja sebagai insaf akan kepastian. Dan 3. Sengaja insaf akan kemungkinan. Bahwa selain itu dikenal dalam 3 corak atau tindakan maksud sengaja, yaitu dengan sengaja sebagai maksud, yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai 2 akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan, yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi tetapi kemudian benar-benar terjadi. Bahwa dari teori kehendak dari 3 corak atau tingkatan maksud sengaja tersebut di atas dapat menyimpulkan maksud sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, di mana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau niat, kehendak, maksud, tujuan daripada pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, baik sebagaimana maksud atau sebagai sadar kepastian atau sadar kemungkinan. Menurut Anwar, hukum pidana bagian buku 3, halaman 89 mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus memiliki tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan setelah timbulnya niat orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang. Selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain tidak direncanakan terlebih dahulu. Telah diberi nama dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP, sedangkan MOR diatur dalam pasal 340 KUHP. Kami langsung kepada fakta hukum. Bahwa dari pengertian dengan sengaja tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang barang bukti petunjuk surah ahli yang terungkap dalam persidangan merupakan fakta-fakta hukum yang bersumber dari keterangan antara lain sebagai berikut. Saksi Ricky Rijal Wibowo, bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2002, kemudian saksi turun ke lantai 1, mengamankan senjata api milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat dan senjata laras panjang Steyr AK yang berada di kamar ADC untuk dipindahkan ke kamar Tribrata Putra Sambo untuk diamankan. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 10, yaitu saksi nggak perlu kami bacakan ya, tapi saksi saya yang mendukung keterangan dengan sengaja, yaitu saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Langsung ke bagian penjelasan. Bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa Ferdy Sambo tersebut di atas diberikan di depan persidangan yang merupakan fakta hukum
Pudium Lumiu. Saksi kuat maruf, terdakwa Ferdi Sambo jelas dan tegas bahwa terdakwa Ferdi Sambo pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli menerima telepon dari saudara Putri Chandrawati yang menyampaikan perbuatan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa Ferdi Sambo ada kehendak untuk berbuat sesuatu. Kemudian tanggal 8 Juli sekitar pukul 15.24 WIB di Rumah Saguling, terdakwa Ferdi Sambo menunggu kedatangan saudara Putri Chandrawati dari Magelang. Dan saat saudara Putri Chandrawati tiba di Magelang sekitar pukul 15.40, kemudian menceritakan peristiwa di Magelang kepada terdakwa Ferdi Sambo. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saudara Putri Chandrawati akan mengklarifikasi pada malam hari. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menggunakan HT untuk memanggil saksi Ricky Rijal naik ke lantai 3. Dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Ricky Rijal, kamu backup saya kalau Yosua melawan. Lalu mengatakan, kamu berani enggak tembak dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat? Kemudian saksi Ricky Rijal Wibowo menjawab, tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya. Penyampaian tersebut merupakan maksud atau dolus directus bahwa penyampaian perbuatan terdakwa Ferdi Sambo tersebut memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam hal ini menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua. Mendengar jawaban saksi Rijal Wibowo tersebut, terdakwa Ferdi Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua tidak terlaksana. Sehingga untuk mencapai tujuannya, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan, meminta kepada saksi Ricky Pudium Lumiu, dan saat itu saksi Ricky Rijal Wibowo yang sudah mengetahui maksud tujuan terdakwa Ferdi Sambo tanpa berpikir panjang, langsung menemui saksi Rijal Eliezer Pudium Lumiu, lalu menyampaikan bahwa saksi Rijal Eliezer Pudium dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift aja cat. Lalu saksi bertanya, untuk apa Bang? Saksi Ricky Rijal menjawab, nggak tahu. Atas penyampaian tersebut, saksi Richard Eliezer Pudium menemui terdakwa Ferdi Sambo di lantai 3. Dan saat bertemu kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang. Dijawab oleh saksi Richard Eliezer, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan kehendaknya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu terlebih dahulu menceritakan peristiwa Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan perkataan, kamu sanggup gak tembak Joshua? Dijawab dengan siap komandan. Menjawab terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, ini pun disampaikan secara tenang dan sadar merupakan maksud dolus directus yang memang bertujuan menimbulkan akibat dilarang. Dalam hal ini menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa maksud dan tujuan yang disampaikan oleh terdakwa Ferdi Sambo baik kepada saksi Ricky Rijal Wibowo maupun kepada saksi Richard Eliezer merupakan bentuk kesengajaan, offset atau dolus yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kehendak terdakwa Ferdi Sambo tersebut sesuai dengan pendapat Jainil Abidin Farid dalam buku Hukum Pidana 1 dan pendapat Anwar Hukum Pidana bagian buku 2. Dan terdakwa Ferdi Sambo sebagai orang yang berpendidikan dan berpangkat tinggi dengan kedudukan, jabatan, yang mumpuni telah menyadari, mengetahui kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, dan telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain jika penyampaian kepada saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu akan menghilangkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan daripada terdakwa Ferdi Sambo, kemudian memberikan 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan tujuan untuk menambahkan magazen dengan peluru untuk digunakan menembak atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menerima 1 kotak peluru tersebut dan menambahkan peluru ke dalam magazen, lalu dipasangkan di senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu karena kalau terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH yang membunuh, menembak, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menentukan lokasi pelaksanaannya dengan mengatakan lokasinya di 46. Selanjutnya
terdakwa Ferdy Sambo menjelaskan lagi berulang-ulang tentang skenario yang telah dibuat oleh terdakwa Ferdy Sambo. Kemudian mengatakan nanti semua dalam hal ini, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, korban Nopriansah Huta Barat, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Candrawati, terdakwa Ferdy Sambo ke Duren 3. Kemudian mengatakan kalau ada tanya bilang saja mau isolasi. Skenario, cerita karangan, cerita bohong tersebut, yaitu korban Nopriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudari Putri Candrawati. Saudari Putri Candrawati teriak minta tolong, lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu respon dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat menembak. Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak balik ke korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu aman karena membela saudari Putri Candrawati dan membela diri. Bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan kehendak dari terdakwa Ferdy Sambo untuk merampas nyawa korban Nopriansah. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo menanyakan kepada senjata api milik korban Nopriansah Yosua, keberadaan senjata api milik korban Nopriansah Yosua kepada saksi Richard Eliezer yang